Bisa. Si Bilemat. Bisa, bisa, bisa. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Persamaan kontinuitas hukum Newton 2 dapat kita jabarkan sebagai persamaan ini yang juga dikenal sebagai kekekalan massa, menyatakan bahwa dalam aliran fluida laju aliran massa yang masuk ke suatu area harus sama dengan laju aliran massa yang keluar dari area tersebut, asalkan tidak ada pembenahan atau pengurangan massa di dalam area tersebut untuk fluida tak termanfaatkan. Dan juga ada persamaan kontinuitas dapat dituliskan sebagai A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan aliran pada dua titik yang berbeda. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait rumus yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama yaitu persamaan kontinuitas, di mana rumusnya adalah Q1 sama dengan Q2 dan Q ini merupakan debit. Selanjutnya itu kita akan mencari luas penampang dengan rumus A sama dengan 1/4 V dikali D kuadrat, yang dimana D ini merupakan diameter penampang. Selanjutnya kita akan mencari debit dengan rumus I sama dengan A dikali V, dan Q ini kan sudah saya jelaskan tadi, yaitu debit, A itu adalah luas penampang dan V merupakan kecepatan. Dan yang terakhir kita akan menghitung kecepatan dengan rumus V sama dengan I bar A. Sama seperti yang tadi, V merupakan kecepatan, Q merupakan debit, dan A merupakan luas penampang. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam teknik sipil, prinsip kontinuitas sangat penting. Dengan bendungan, prinsip ini menyatakan bahwa aliran fluida yang masuk ke dalam satu sistem harus sama dengan aliran yang keluar dari sistem tersebut. Dalam konteks bendungan, prinsip kontinuitas digunakan untuk memastikan bahwa volume air yang masuk dan keluar dari bendungan seimbang, sehingga memastikan kelancaran aliran air dan kestabilan bendungan. Belum ya. Oh. Kurang itu video ada ini actually. Foto aja kan? 5 nanti dah. Belum. Lah kok kebalik? Lebih cepatan yang itu. Waktu itu deh. Itu berapa? Oh, 30. Allah sudah ditanya ini. Isi airnya kurang, Cuk. Ada pas nih yang slow. Bocor. Depenin. Ayamnya air kopi. Depan ternyata jauh. Dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa semakin kecil luas penampang, maka semakin besar kecepatan airnya, dan semakin besar luas penampang, maka semakin kecil kecepatan airnya. Pertama kita masukkan nilai dari yang sudah kita ketahui. Yang pertama D1 atau diameter penampang A atau penampang besar yaitu 12 mm. D2 atau diameter penampang B atau penampang kecil yaitu 6 mm. B atau lebar yaitu 19 cm. V1 atau volume pada wadah 1500 ml. Dan V2 atau volume air keluar untuk mengisi wadah yaitu 200 ml. Kita akan mencari nilai dari A1 atau luas penampang. Di sini kami melakukan 5 kali percobaan sehingga nilai dari A, V maupun Q ada 1 sampai 5. A1 yaitu dengan rumus rumusnya yaitu 1/4 I dikali 1,2 kuadrat. Kenapa di sini 1,2? Karena nilai dari diameter penampang A yaitu 12 mm kami konversikan ke cm sehingga menjadi 1,2 kuadrat.
Lalu kita akan mendapatkan hasil 1,1310 cm kuadrat. Kemudian kita akan mencari nilai dari debit air yang bersimbol Q. Sehingga Q1 sama dengan A1 dikali V1. V yang dimaksud di sini adalah kecepatan air mengalir. Lalu kita masukkan nilai dari A1 yang sudah kita ketahui yaitu 1,1310 cm kuadrat dikali dengan V1 yaitu 8 detik. Maka hasilnya adalah 9,048 cm kubik per detik. Nah, kemudian kita mencari nilai dari kecepatan atau T1 sama dengan Q per A. Kita masukkan nilai Q yang sudah kita ketahui yaitu 9,048 cm kubik per D dibagi dengan nilai A yaitu 1,1310 cm kuadrat. Maka hasilnya adalah 8 cm per sekon. Kemudian hapus. Step kedua dengan rumus yang sama yaitu Q2 sama dengan A2 dikali V2. Masukkan nilai A-nya yaitu 1,1310 cm kuadrat dikali dengan V2-nya yaitu 5 sekon. 5 sekon. Iya, oh ya, yes. Kemudian kita mencari persamaan kedua, yaitu dengan rumus yang sama, I sama dengan I2 sama dengan A2 dikali V2. Masukkan nilai A yang sudah kita ketahui, 1,1310 cm kuadrat dikali dengan 5 sekon. Maka hasilnya adalah 5,6 cm kubik per detik. Kemudian kita mencari nilai dari V2 sama dengan I per A. Maka masukkan lagi nilai I yang barusan kita cari 5,6 cm kubik per detik dibagi dengan nilai A yaitu 1,1310 cm kuadrat. Maka hasilnya adalah 5 cm per sekon. Kemudian kita akan mencari nilai dari persamaan ketiga yaitu Q3 sama dengan A3 dikali V3. Masukkan nilai A-nya yaitu 1,1310 cm kuadrat dikali dengan nilai V3 yaitu 3 sekon. Hasilnya adalah 3,4 cm kubik per detik. Kemudian kita mencari nilai dari V3 dengan rumus Q per A. Masukkan nilai Q-nya 3,4 cm kubik per detik dibagi dengan nilai A yaitu 1,1310 cm kuadrat. Maka akan mendapatkan hasil 3 cm per sekon. Lalu kita akan mencari nilai dari persamaan keempat dengan rumus Q4 sama dengan A4 dikali V4. Masukkan lagi nilai A-nya yaitu 1,1310 cm kuadrat dikali dengan kecepatan keempat yaitu atau V4 yaitu 4 sekon. Hasilnya adalah 5,6 cm kubik per detik. Kemudian kita cari nilai dari V4. V4 sama dengan yang mana? 5 nilainya bukan 4. Oh 5. Emang itu najis? Kemudian kita akan mencari nilai dari persamaan keempat dengan rumus I4 sama dengan A4 dikali V4. Masukkan nilai A-nya 1,1310 cm kuadrat dikali V4. Nilai V4-nya yaitu 5 sekon. Sama dengan 5,6 cm kubik per detik. Kemudian kita mencari lagi nilai dari V4. V4 sama dengan Q per A. Masukkan nilai Q-nya yaitu 5,6 cm kubik per detik dibagi dengan nilai A-nya 1,1310 cm kuadrat. Maka hasilnya adalah 4,5 cm per sekon. Nah, kita mencari nilai dari persamaan terakhir yaitu Q5 sama dengan A5 dikali V5. Masukkan nilai A-nya yaitu 1,1310 cm kuadrat dikali dengan V5-nya yaitu 9 sekon. Maka hasilnya adalah 10,2 cm kubik per detik. Kemudian kita akan mencari V5-nya. V5 sama dengan Q per A. Masukkan nilai Q-nya 10,2 cm kubik per detik dibagi dengan nilai A-nya yaitu 1,1310 cm persegi. Maka hasilnya adalah 9 cm kubik. 9 cm lagi anjing. Lalu kita mencari nilai dari V5. V5 sama dengan Q per A. Masukkan nilai Q-nya tadi yaitu berapa nilai Q tadi, Cok? Kemudian kita mencari nilai dari V5. V5 sama dengan Q per A. Masukkan nilai Q-nya yaitu 10,2 cm kubik per detik dibagi dengan nilai A-nya yaitu 1,1310 cm kuadrat. Sama dengan 9,2 cm kubik cm per sekon. Setelah itu kita akan mencari V rata-rata. Lalu kemudian kita akan mencari nilai dari V rata-rata. Kita akan memasukkan semua nilai V1, V2, V3, V4, dan V5. V1-nya 8 cm per sekon, V2 5 cm per sekon, V3 3 cm per sekon, V4 4,5 cm per sekon, dan V5 yaitu 9,2 cm per sekon. Rumusnya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4 ditambah V5 dibagi dengan 5. Masukkan nilainya 8 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4,5 ditambah 9,2 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 5,94 cm per sekon. Baik, saya akan melanjutkan pada penampang B seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya dari Teknik Hikmah pada penampang A. Sekarang saya akan melakukan pembahasan penerapan persamaan kontinuitas pada wadah bendungan B dengan diameter 6 mm. Pertama-tama kita akan mencari A dulu. Nah, di sini sama seperti sebelumnya kita melakukan 5 percobaan pada bendungan dengan diameter 6 mm, yang dimana A adalah luas penampang. Maka rumus untuk mencari luas penampang yaitu 1/4
V dikali B kuadrat sama dengan 1/4 V dikali karena di sini luas penampang untuk pada bendungan B yaitu 6 mm, kita konversikan ke cm, maka hasilnya itu 0,6 kuadrat sama dengan 0,472 cm per cm kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari Q atau debit. I1 sama dengan A1 kali B1, di mana B di sini sebagai kecepatan. Kita akan masukkan nilai dari A. A sudah diketahui yaitu 0,4712 cm kuadrat dikali V. V yaitu 19 sekon. Maka memperoleh hasil 9 cm kubik per detik. Selanjutnya yaitu mencari kecepatan, di mana untuk mencari kecepatan kita menggunakan persamaan V1 sama dengan Q per A. Q sudah ada, maka kita langsung masukkan nilainya yaitu 9 cm kubik per detik dibagi A. A kita masukkan nilainya yaitu 0,4712 cm kubik. Maka kecepatannya yaitu 19,1 cm per sekon. Maka untuk percobaan pertama kita memperoleh kecepatannya yaitu 19 cm per sekon. Kedua, kita akan melakukan percobaan, kita akan melakukan penerapan percobaan pada percobaan kedua yaitu Q2. Kenapa A tidak ada? Karena A-nya sudah tidak dicari lagi, tetap sama nilainya, maka kita langsung ke Q saja. Untuk mencari debit, sama seperti penerapan sebelumnya, kita masukkan A1 sama dengan A1 dikali V1, maka memperoleh 0,4712 cm kuadrat dikali 17 sekon, maka memperoleh hasil 8 cm kubik per detik. Setelah mencari debit, kita langsung ke kecepatan. Untuk mencari kecepatan kita menggunakan persamaan sebelumnya yaitu Q per A. Kita masukkan nilai Q-nya yaitu 8 cm kubik per detik per, kita masukkan nilai A-nya yaitu 0,4712, maka memperoleh kecepatannya yaitu 19 cm per detik. Ini adalah Q2. Sekarang kita ke Q3 karena dari percobaan kita Q-nya ada 5 sama 2 V-nya. Sekarang ke Q3, sama seperti sebelumnya, A sudah dapat, langsung kita ke Q saja, dimana Q sama dengan A1 dikali B1. Kita masukkan nilai Q-nya, untuk mencari kita masukkan nilai A-nya yaitu 0,4712 cm kubik dikali V-nya yaitu 30 sekon, dikali 30 sekon, maka memperoleh hasil 12 cm kubik per detik. Selanjutnya yaitu mencari kecepatan, yaitu kita menggunakan persamaan sebelumnya yaitu Q per A. Kemudian kita masukkan nilai Q yang sudah ada yaitu 12 cm kubik per detik dibagi A yaitu 0,4712 cm kuadrat. Maka kecepatannya yaitu 25,5 cm per sekon. Oke, selanjutnya kita mencari Q4. Sekarang kita cari 4, sama seperti sebelumnya, A-nya sudah dapat, langsung kita ketik saja. Ini sama dengan A3 kali V3 sama dengan, untuk A-nya sudah ada yaitu 0,4712 cm kuadrat dikali, untuk kecepatannya yaitu baik, saya akan melanjutkan persamaan penerapan kontinuitas pada bendungan B. Tadi pada bendungan A dijelaskan oleh Tarino Hikmah. Karena soalnya tadi sudah ada, sudah sama, maka kita langsung ke persamaan penyelesaian soalnya aja. Untuk bendungan B, diameter lubangnya itu 6 mm. Maka langsung kita ke cari A, di mana A adalah luas penampang. Untuk mencari A, kita menggunakan rumus 1/4 V dikali V kuadrat sama dengan 1/4 V dikali, di mana nilai V kuadratnya yaitu 0,6 kuadrat. 0,6 kuadrat diperoleh dari 6 mm dikonversikan ke cm, maka memperoleh 0,4712 cm kuadrat. Setelah A sudah dapat, maka kita akan langsung mencari debit. Debit disimbolkan sebagai Q. Untuk mencari debit, kita menggunakan persamaan A dikali V. Sama dengan A-nya sudah ada, tinggal masukkan 0,4712 cm kuadrat dikali, di mana V-nya yaitu 19 cm per sekon. Di mana V-nya itu 19 sekon. Maka memperoleh 9 cm kubik per detik. Setelah Q-nya sudah ada, kita langsung ke mencari kecepatan. Di mana mencari kecepatan yaitu dirumuskan yaitu Q per A. Kita langsung masukkan nilai Q-nya yaitu 9 cm kubik per detik dibagi A yaitu 0,4712 cm kuadrat. Maka memperoleh kecepatan yaitu 19,1. Maka V1-nya atau kecepatannya yaitu 19,1 cm per sekon. Sekarang kita lanjut ke persamaan kedua yaitu A-nya sudah dicari, langsung kita ke Q saja. Q2 sama dengan A2 dikali V2. Kemudian kita masukkan nilai A-nya yaitu 0,4712 cm kuadrat dikali. Untuk V2-nya yaitu 17 sekon. Maka hasilnya itu 8 cm kubik
kubik per detik. Selanjutnya kita langsung mencari V-nya, yaitu Q per A. Kita masukkan nilai Q dan A-nya, yaitu 8 cm kubik per detik, dibagi A yaitu 0,4712 cm kuadrat. Maka memperoleh kecepatannya yaitu 17 cm per sekon. Setelah ini kita langsung ke Q3. Sama seperti sebelumnya, A tidak perlu dicari lagi, langsung tebit saja. I sama dengan A3 dikali V3. Kita masukkan nilai A yaitu 0,4712 cm kuadrat dikali. Sekarang kita mencari Q3. Untuk persamanya yaitu A3 dikali V3. Kemudian kita masukkan nilai A-nya yaitu 0,4712 cm kuadrat dikali 25 sekon. Sama dengan 12 cm kubik per detik. Selanjutnya kita cari V3 atau kecepatan dengan persamaan yaitu I per A. Kita masukkan nilai Q dan A-nya yaitu 12 cm kubik per detik dibagi kita masukkan nilai A-nya yaitu 0,4712 cm kuadrat. Maka kecepatannya yaitu 25,5 cm per sekon. Selanjutnya kita mencari Q4. Kita langsung ke Q-nya aja, yaitu Q4 sama dengan sama seperti sebelumnya yaitu A4 dikali Q4. Sama dengan kita masukkan nilai A-nya yaitu 0,4712 cm kuadrat dikali kecepatannya yaitu 30 sekon. Maka memperoleh 14,1 cm kubik per detik. Selanjutnya kita cari Q4 yaitu sama dengan Q4A. Kita masukkan nilai Q-nya yaitu 14,1 cm kubik per detik per A kita masuk 0,4712 cm kuadrat. Maka memperoleh hasil yaitu 30 cm per sekon. Inilah kecepatan untuk percobaan 4. Sekarang itu percobaan terakhir atau percobaan kelima. Kita langsung ke Q sama seperti sebelumnya yaitu Q5. Kita mencari titik dulu sama dengan A5 dikali V5. Ya, kita akan mencari Q5. Sama seperti sebelumnya, untuk A-nya sudah tidak dicari lagi. Kita masukkan persamaannya yaitu A5 dikali V5. Sama dengan kita masukkan nilai A-nya yaitu 0,4712 cm kuadrat dikali 40 sekon. Maka memperoleh bentuknya yaitu 19 cm kubik per detik. Selanjutnya itu cari kecepatan. V5 sama dengan Q per A. Kita masukkan nilai Q-nya dulu yaitu 19 cm kubik per detik dibagi kita masukkan nilai A-nya yaitu 0,4712 cm kuadrat. Maka memperoleh kecepatannya yaitu 40,3 cm per sekon. Inilah kecepatan untuk percobaan kelima. Selanjutnya kita akan mencari V rata-rata atau kecepatan rata-rata. Kita masukkan nilai V rata-ratanya dulu dari Q1. Dari Q1, 2, 3, 4. Kita masukkan satu-satunya ini yaitu 16,1 cm per sekon. Keduanya itu 17 cm per sekon. Ketiga 25 cm per sekon. Keempat 30 cm per sekon. Dan kelima yaitu 40,3 cm per sekon. Bagi 5, kita masukkan nilainya yaitu 19,1 ditambah 12 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 40,3 bagi 5 dengan 26,8 cm per sekon. Inilah kecepatan rata-rata dari percobaan pada wadah bendungan B dengan diameter 6 mm. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Jadi kesimpulannya, hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit aliran Q tetap konstan dalam suatu sistem aliran fluida.